Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyam Sabandullah, NIM 119128. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akad letter of credit atau yang biasa disebut dengan hiwalah. Pembahasan pertama yaitu pengertian hiwalah. Secara bahasa, hiwalah berarti al-intiqal atau memindahkan, dan at-takwil atau mengalihkan. Menurut Al-Juraisil, hawalah secara bahasa berarti atak min mahlu ila mahlu, pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan menurut istilah dikenal di kalangan fuqaha atau ahli hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu negara adalah pengalihan utang piutang dari satu tanggungan ke tanggungan yang lain. Terdapat pula 3 prinsip dari hiwalah tersebut. Yang pertama, tolong menolong. Yang kedua, tidak boleh menimbulkan riba. Yang ketiga, tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat. Dan hukum atau dalil hiwalah sendiri, yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai atau waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Sedangkan landasan dari hadis Rasulullah SAW sendiri yang artinya memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih atau diterima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Jamaah. Dengan landasan hukum positif sendiri, menurut peraturan Bank Indonesia nomor 10/16/PBI garing 2008 pasal 3 peraturan Bank Indonesia atau PBI dimaksud menyebutkan pemenuhan prinsip syariah bagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad kafalah, hiwalah, dan sarf. Rukun dari hiwalah sendiri, yang pertama ada munhil atau orang yang berhutang dengan berpiutang. Yang kedua muhal, orang yang berpiutang kepada muhil. Yang ketiga muhal alaih, orang yang berhutang pada muhil dan wajib membayar hutang pada muhal. Yang selanjutnya muhalbi, hutang muhil kepada muhal. Yang selanjutnya lagi ada sikhot atau ijab qabul. Syarat dari muhil sendiri yang pertama ialah cakap dalam melakukan hukum atau tidak cacat dan berakal. Yang kedua, ada persetujuan atau ridho dari pihak pertama, dan jika dipaksa untuk melakukan hawalah maka akad tersebut tidak sah. Berarti harus rela semua dua-duanya. Yang selanjutnya adalah syarat pihak kedua atau muhal. Yang pertama, cakap dalam melakukan hukum atau berakal dan balik. Yang selanjutnya, adanya kerelaan muhal tidak sah bila dipaksa. Yang selanjutnya lagi, adanya hutang muhal alaih yang belum akad tidak dianggap sebagai syarat sah hawalah bagi ulama mazhab Hanafi. Yang selanjutnya ada klasifikasi akad hawalah. Yang pertama, hawalah mutlaqah, yaitu hiwalah mutlaqah adalah hiwalah di mana orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada muhal alaih tanpa mengaitkan hutang muhal alaih padanya. Yang kedua adalah hawalah muqayyad. Terjadi jika orang yang berhutang memindahkan beban hutangnya tersebut pada muhal alaih yang mengalihkan pada hutang muhal alaih padanya. Yang ketiga adalah ada hawalah al-haq, pemindahan hak atau piutang dari seorang pemilik piutang lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai hutang kepada pihak kedua
ia membayar utangnya tersebut dengan piutang pada pihak lain. Yang selanjutnya ada hawalah ad-dain atau pengalihan utang dari seorang penghutang kepada penghutang lainnya. Selanjutnya terdapat kerelaan muhal alaih. Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah berpendapat bahwa tidak ada kerelaan muhal alaih ini berdasarkan hadis yang artinya jika ada seorang di antara kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, maka ikutilah atau terimalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, hak ada pada muhil dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain.